Kelas 9A, kita ketemu kembali di pelajaran fisika. Materi kita kali ini tentang potensial listrik. Sebelum kita lanjut belajarnya, saya mengingatkan bahwa kamu sudah kelas 9, mestinya kamu sudah bisa lebih mandiri, lebih punya motivasi yang besar untuk belajar dengan sungguh-sungguh meskipun kita belajarnya secara daring. Karena kita semua guru pun sedang melakukannya dengan maksimal sehingga kamu menjadi anak-anak yang pintar. Jadi kita tidak akan membiarkan situasi atau keadaan membuat kamu atau kita semua terlena dan kemudian tidak mendapatkan pengetahuan apa-apa. Waktu menjadi percuma atau sia-sia. Maka karena itu tanpa perlu marah-marah dari orang tua atau guru, sepertinya anak kelas 9A seharusnya sudah bisa memiliki kesadaran yang tinggi untuk dapat mandiri dan mengikuti pembelajaran dari guru-guru secara daring, secara khusus fisika dari guru fisikanya. Ya, nah nanti jika ada yang kurang mengerti silahkan hubungi guru fisikanya dan kemudian kita diskusikan bersama, kita cari solusi untuk bagian mana kamu yang tidak mengerti. Baik, kembali kepada topik kita kali ini adalah potensial listrik. Oke, potensial listrik ini masih kita bicara di listrik statis. Jadi bicara potensial listrik ini sebenarnya bicara energi. Nah, jadi energi potensial listrik itu adalah besarnya energi yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah muatan sejauh R di daerah yang dipengaruhi kuat medan listrik tanpa menimbulkan percepatan. Nah, maksudnya ini apa? Saya buat dulu contoh sederhananya. Mudah-mudahan hanya dengan ilustrasi seperti ini kamu bisa memahaminya. Misalnya ini ada muatan sumber. Oke, muatan sumbernya itu kita buat misalnya muatan positif. Oke, kita sebut ini Q. Kemudian ada di sini muatan uji, muatan negatif. Nah, muatan ujinya ini kita simbolkan Q1, muatan sumbernya ini kita simbolkan Q2. Nah, begitu ya. Nah, sekarang jarak antara Q1 ke Q2 sepanjang R1. Oke, ini R1 jarak mereka. Jadi kan elektron akan berpindah dari Q1 ke Q2, ke arah Q2 maksud saya. Nah, kemudian apa yang akan kita pelajari di energi listrik sekarang ini? Nah, posisi muatan di Q1 akan kita geser mendekati Q2. Oke, jadi nanti ini akan bergerak. Perhatikan tanda panah saya buat. Memang arah daripada potensialnya akan berbeda dengan arah gayanya. Oke. Jadi arahnya berbeda. Kalau arah gaya listriknya kan mestinya panahnya ke arah yang bertanda negatif, yang bermuatan negatif. Oke. Nah, kemudian kita akan mengusahakan energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari Q1 ke Q2 menjadi ke sini misalnya, berpindah ke sini. Ini saya buat putus-putus, berpindah ke sini. Ini masih tetap Q1 kita anggap. Sehingga jarak mereka yang baru sekarang adalah sejauh R2. Oke, itu yang akan kita pelajari di potensial listrik kali ini. Jadi itu bicara tentang usaha atau energi yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah muatan Q1 yang berjarak R1, ya, tentu masih yang dipengaruhi oleh kuat medan listrik. Nah, seperti itunya ceritanya sebenarnya. Jadi ilustrasi yang saya buat kiranya kamu bisa mengerti. Baik, kemudian besarnya potensial listrik yang mempengaruhi suatu benda pada jarak tertentu
dari muatan dapat dirumuskan sebagai V sama dengan K kali Q per R kuadrat. Jadi sebenarnya kan bicara potensial listrik ini bicara tentang energi, sebenarnya energi yang dibutuhkan nanti untuk memindahkan muatan yang memiliki jarak tertentu dengan sumber muatan. Nah, makanya nanti setelah ini pun kita akan belajar tentang usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan tersebut. Karena itulah di dalam rumusnya dia ada menggunakan jarak. Karena apa? Karena ada perpindahan dari satu tempat ke tempat yang berikutnya nanti, perpindahan muatan. Tapi ingat, semua masih dalam pengaruh medan listrik. Kalau K-nya ini masih tentang tetapan yang kita sudah bahas sebelumnya, 9 kali 10 pangkat 9. Nah, Q adalah muatannya. Nah, kemudian kita juga akan pelajari nanti apa yang disebut dengan beda potensial yang disimbolkan dengan delta V. Beda potensial yang rumusnya sama dengan usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan tersebut dibagi dengan besar muatan. Jadi dua rumus ini nanti akan kita bahas beserta contoh soalnya. Ini bagian yang kedua, ini maksudnya apa? Kalau ada kata delta itu sebenarnya lebih kepada perubahan, atau kalau dia misalnya nih di sini ini tanah misalnya. Oke. Kemudian di sini ada ketinggian 100 cm. Oke, ini ada ketinggian 100 cm, di sini ada ketinggian 50 cm. Dari tanah ke sini 50 cm, dari tanah ke atas ini 100 cm, maka ada yang disebut dengan beda ketinggian. Beda ketinggian yang kita simbolkan dengan delta H pun boleh. Nah, demikian juga untuk apa delta V, beda potensial ini? Misalnya ada ini muatan, ada sumber muatan seperti ini, saya buat di sini saja. Nah, di sini ada sumber muatan, oke, Q. Nah, kemudian ada potensial pada jarak tertentu yang masih di sekitar Q, misalnya di sini 100 volt. Di sini ada 50 volt untuk jarak tertentu dengan muatan tersebut, maka ada nanti yang disebut dengan beda potensial dari kedua potensial listrik ini. Nah, seperti itu nanti yang akan kita pelajari di bagian yang kedua ini. Nah, jadi maksudnya begini. Misalnya di sini saya punya muatan positif. Oke, nah kemudian saya punya muatan negatif di sini. Oke, kemudian jarak antara keduanya ini misalnya AR. Oke, R1 misalnya. Kemudian saya mau pindahkan muatan negatif ini ke jarak yang sedikit lebih jauh dari muatan positif ini. Nah, saya pindahkan, saya buat tanda panah begini. Kemudian tetapi ke arah sini. Ini muatan yang berpindah itu tentu jaraknya jadi berubah. Sekarang jadi R2. Nah, ketika memindahkan muatan ini ke jarak tertentu dari sumber muatan, kita memiliki yang disebut dengan energi. Jadi W ini energi yang dibutuhkan atau usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan. Oke, usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan, sehingga nanti kalau kita perhatikan ini W sama dengan beda potensial kali muatannya. Nah, seperti itu dia ya. Oke, kemudian kita lengkapi satuan-satuan atau istilah-istilah yang digambarkan atau yang dibuat dalam rumus tersebut. Nah, V adalah potensial listrik
satuannya adalah volt. Nah, kemudian K adalah konstanta yang 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Kemudian ada Q1. Kita anggap Q1 adalah muatan yang mempengaruhi. Atau muatan sumber. Dalam hari ini Q1 pada rumus ini yang ini. Yang dirumus potensial listrik. Jadi ini adalah muatan sumbernya, sumber muatannya, muatan yang mempengaruhi. Kemudian Q2 adalah muatan yang dipindahkan. Nah, muatan yang dipindahkan kita pakai di rumus usaha. Karena kita sedang memindahkan muatan. Jadi di sini sebenarnya ini yang Q2. Nah, meskipun tidak kelihatan di rumus ini Q1 atau di rumus yang berikutnya ini Q2. Nah, jadi di soal ini Q yang kita masukkan ke rumus delta V adalah Q yang ini. Yang bagian yang ini, bukan sumber yang ini. Tetapi di rumus yang pertama Q yang kita masukkan adalah sumber muatan ini. Q yang mempengaruhi ini, ya. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Berapa potensial listrik di titik A yang berada di dalam medan listrik bermuatan Q 5 kolom pada jarak 3 cm di udara? Nah, kita langsung buat dulu diketahuinya. Baik, diketahui muatan sumbernya adalah plus 5 kolom, muatan yang mempengaruhi ya. Kemudian jarak antara titik A dengan sumber muatan ini adalah 3 cm atau 3 kali 10 pangkat minus 2 meter, satuannya harus meter. Nah, kemudian yang ditanya adalah besar potensial listrik pada titik A yang berjarak 3 cm dari sumber muatan ini. Baik, mari kita jawab. Apa rumusnya? Potensial listrik adalah K kali Q per R. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Muatannya 5 kolom per 2 kali 3 tadinya 3 kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Ini coret, ini tinggal 3 kali 5 15 kali 10 pangkat 9 kurang 2. Jadi pangkat 11 volt. Cukup besar sebenarnya potensial listrik yang terjadi di titik A yang berjarak 3 cm dari sumber muatan sebesar 5 kolom tersebut. Jadi contoh yang pertama ini sudah selesai, kita masuk satu contoh lain. Soal yang kedua kita bicara tentang usaha, yang tadi potensial listrik ya. Nah, secara khusus sebenarnya energi potensial listrik kita tidak pelajari rumusnya. Ya, kita masuk ke langsung potensial listriknya, makanya nanti tadi di rumus potensial listrik kita hanya melibatkan muatan sumbernya. Di energi potensial nanti dia melibatkan muatan uji dan muatan sumbernya. Nah, kemudian berapakah usaha yang harus dilakukan untuk memindahkan muatan 4 mikrokolom dari titik yang berjarak 20 cm ke titik yang berjarak 50 cm yang dipengaruhi oleh medan listrik 200 mikrokolom. Tadi ilustrasinya ini saya buat dalam sebuah gambar. Saya pikir kamu akan memahaminya. Kita buat dulu bagian-bagian yang diketahui di persoalan ini. Kira-kira gimana sih gambaran soal ini? Saya buat lagi ilustrasinya seperti yang saya buat tadi. Misalnya di sini ada titik A. Titik A. Muatannya ini 200 mikrokolom. Ini 200 mikrokolom begini ya. Kemudian ada titik B.
Jarak titik A ke titik B adalah 20 cm. Jarak ini ke sini R1 kita anggap 20 cm. Oke. Nah, kemudian kita akan pindahkan muatan yang dari titik B menjadi 50 cm dari sumber muatan A. Jadi pindahkan ini ke titik C misalnya. Seperti ini. Nah, jarak antara sumber muatan A ke sini sekarang jadi 50 cm. Nah, di sini ada beda potensial, di titik C juga ada beda potensial di masing-masingnya, sehingga nanti ada delta V. Oke. Maksud saya tadi di sini ada potensial listrik, di titik B ada potensial listrik, di titik C juga ada potensial listrik, sehingga di antara keduanya ini nanti ada yang disebut dengan beda potensial yang kita simbolkan dengan delta V. Nah, sehingga ketika kita mencari usaha untuk memindahkan muatan tersebut yang kita tulis dengan W sama dengan delta V kali Q, nanti kita cari dulu delta V-nya. Jadi kita cari delta V, Q yang dipindahkan berapa mikrokolom tadi? 4 mikrokolom, atau delta V kali 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Jadi kita cari fokus sekarang delta P, beda potensial yang terjadi. Jadi kita cari dulu potensial listrik di titik B dan potensial listrik di titik C, dan kemudian kita nanti cari beda potensialnya. Nah, berarti kita cari dulu potensial listrik di titik B dan titik C. Potensial listrik di titik B, rumusnya kan tadi K kali Q per R. Sama dengan K-nya kan 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya adalah Q yang sumbernya. Selalu kita pakai Q sumbernya kalau di potensial listrik, berarti 200 kali 10 pangkat minus 6 kolom, karena tadi masih satuan mikrokolom, per jaraknya tadi kan 20 cm. 20 cm itu kan 2 kali atau 20 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, begitu ya. Jadi nanti ini habis, ini jadi 10. Nah, hasilnya nanti potensial di titik B adalah 90 kali 10 pangkat 9 kurang 6 adalah 3 kurang 2 adalah 5 volt. Oke, ini potensial di titik B. Sekarang kita cari potensial di titik berapa sekarang? Di titik C. Oke, potensial di titik C saya buat di sini. Potensial di titik C adalah K-nya tetap 9 kali 10 pangkat 9 kali, tetap kita menggunakan 200 mikrokolom itu, atau 200 kali 10 pangkat minus 6 kolom per, tetapi jarak yang kita akan buat sekarang sudah 50 cm atau 50 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, kemudian kita coret ini bagi 50 bagi 54, 9 kali 4 kan 36. 10 9 kurang 6, 3 kurang 2 jadi 5, supaya sama-sama berpangkat 5 10-nya ini volt. Nah, kemudian setelah dapat ini baru kita cari beda potensialnya. Beda potensial adalah selisih antara duanya. Jangan ambil kalau hasilnya minus, ya jangan diambil yang minusnya. Namanya selisih itu hasilnya harus positif. Artinya perbedaan karena yang kita cari. Berarti yang besar kurang yang kecil. 90 kali 10 pangkat 5 volt kurang 36 kali 10 pangkat 5 volt. Ini aja kita kurangkan VB kurang VC. Hasilnya 90 kurang 36 kan kira-kira 90 kurang 36 54 kali 10 pangkat 5 volt ya. Oke, inilah beda potensialnya. Inilah yang kita substitusi ke soal. Ini menjadi berapa tak? 54
Oke, sebentar. Maaf, nanti kertasnya jadi diselip-selip begini. Nanti catatannya cantik buat ya. Baik, 54 kali 10 pangkat 5 volt kali 4 kali 10 pangkat minus 6. Oke, hasilnya sama dengan nanti satuan yang kita gunakan tentunya satuan dari usaha, yaitu joule. 54 kali 4 216 kali 10 pangkat 5 kurang 6 kan minus 1, atau bagi 10 21,6 joule. Nah, apa artinya ini? Jadi usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan yang berjarak 20 cm dari sumber muatan A sehingga berjarak 50 cm adalah 21,6 joule. Nah, saya pikir sudah makin mengerti. Kalau kurang mengerti nanti tanya kembali, kamu catat dengan rapi, kamu tunjukkan catatanmu ke Pak Barto, kamu upload, kamu kerjakan nanti soal latihan di pertemuan berikutnya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.